Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang kehidupan pernikahan yang berdampak. Dulu waktu kami berdua baru menikah, Ya, kami ini sering sekali senang sekali jalan pagi. ya. Dan satu hari kami bertemu dengan suami istri yang juga suka jalan pagi. Dan yang menarik di sini adalah kami itu sangat terkesan dengan mereka berdua. Mengapa? Karena meskipun mereka berdua sudah separuh baya, tetapi mereka terlihat rukun ya, Iya, rukun, bener, rukun ngobrol banget. berdua dan berduanya tuh itu asik gitu ya ngobrolnya ya, asik dan santai, seperti mereka tidak ada beban ya, dan mereka terlihat bahagia ya, Iya, benar, kelihatan sekali mereka bahagia ya. serasa seperti apa di surga Sampai gitu kita ya. bilang kayak di surga aja. Jadi kami berdua ini menjuluki mereka itu dengan panggilan Bapak dan Ibu Surga. Iya, Jadi benar. kalau kami berpapasan, kami selalu bilang nih, berdua kita suka bisik-bisik Iya. ya. Nah, Wah, itu dia itu tuh. ada Bapak Surga, Bapak Ibu Surga tuh Iya, lewat gitu ya. Ya, itu benar-benar luar biasa perjumpaan kami dengan mereka. Saya ingat banget ya, kalau kami berpapasan dengan mereka tuh, mereka benar-benar selalu menyapa dengan lembut ya, dengan ramah dan selalu tersenyum. Sampai akhirnya kami berkenalan dan mereka mengajak kami untuk mampir ke rumahnya. Waktu itu kami sangat terkesan karena rumah mereka dan kehidupan mereka sangat sederhana. Kamu ingat kan sayang? Iya, ingat sekali. Tapi pancaran kasih, kehangatan, kedamaian, dan sukacita itu benar-benar kami rasakan sekali. Ya, benar deh, seperti gambaran surga kira-kira gitu ya. Nah, mereka itu tidak menyadari bahwa kehidupan pernikahan mereka sangat berdampak bagi kami ya, Iya. yang baru menikah kala Iya, itu. waktu itu kami baru menikah. Iya, kita baru menikah ya. Nah, kami waktu itu menemukan suatu nilai, yaitu meskipun mereka ya ibu bapak itu hidupnya sederhana, tetapi mereka berdua memiliki kebahagiaan Iya. ya sayang ya, kebahagiaan yang terpancar melalui keseharian mereka. Iya. Karena mereka itu menghidupi kehidupan yang penuh cinta dan saling menghargai. Iya, benar-benar loh. Mereka tuh kebahagiaannya tuh terpancar banget. Iya. Kita bisa rasakan banget. Bayangkan kehidupan mereka yang sederhana dan bahagia ini membawa dampak yang besar bagi kami. Pada waktu itu kami baru menikah ya. Dan benar-benar telah menginspirasi kami loh. Hehehe. Ingat kan kamu sayang? Sangat ingat, Kita itu menginspirasi ya. Iya, kita jadi terinspirasi gini. Wah, kepingin ya. Nanti kalau kita Nanti ke depan, seterusnya kita akan seterusnya mengalami seperti mereka. seperti surga ya, Iya. gitu ya. Karena kami sampai mempunyai satu kerinduan dan ingin memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia seperti mereka itu. Yang penuh cinta, ya seperti di surga. Ya seperti itulah kira-kira yang kami inginkan ya. So lovers, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ternyata kehidupan pernikahan yang berdampak itu adalah kehidupan pernikahan yang berbuah ya. Amin. Sebab buah yang dihasilkan ini seperti kasih, sukacita, damai sejahtera dan yang lain-lainnya akan dinikmati oleh banyak orang. Iya, benar sekali. Seperti yang kami alami ketika kami mengenal Bapa dan Ibu Surgawi itu. Iya, benar sekali. Oleh karena itu, ketika kita sebagai suami istri menghidupi kehidupan pernikahan yang mesra, yang saling mencintai dan saling menghargai ini, maka hal itu akan terpancar keluar dan tentunya akan memberi dampak kepada orang lain. Dan itu benar-benar terjadi pada kami. Amin. Nah, Ya. sekarang
kami juga masih tetap senang jalan pagi ya. Iya. Jadi kalau kami jalan pagi, kami itu selalu rindu gitu, selalu mau menyapa orang-orang yang berpapasan dengan Iya. kami ya. Sampai suatu hari ketika Agus baru dioperasi tangannya dan saya hanya jalan pagi sendiri ya. Maka orang-orang yang bertemu dengan saya gitu ya, ketika jalan pagi, mereka itu menanyakan kepada saya, di mana Agus suamimu gitu ya. Iya. Karena biasanya kalian jalan berdua gitu ya. Dan kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan Iya, lainnya. banyak yang nanya-nanya lah. Iya, gitu dari ya. orang-orang yang papasan dengan kami gitu Iya. ya. Bahkan ada yang bilang kepada saya begini, wah aku nih seneng, kami nih seneng loh ngelihat Bapak Ibu setiap jalan pagi gitu ya. Jadi saya tuh bingung, padahal kita berdua jalan aja biasa ya. Iya. Tapi rupanya mereka memperhatikan ketika kami berjalan gitu. Saya juga nggak tahu apa yang mereka perhatikan, tetapi mereka berkata seneng loh lihat kalian gitu ya. Dan ada beberapa orang lagi yang berkata, iya kami suka lihat loh dari jendela rumah gitu ya. Iya, ada yang bilang begitu. Kalian sering lewat tiap pagi gitu. Kalian tuh rukun banget ya begitu ya. Saya tuh merenung ya, oh bener ya. Ternyata kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri, kehidupan yang mengalami cinta gitu, sukacita itu akan menghasilkan seperti buah yang dinikmati oleh orang lain. Iya. Nah, saya juga nggak nyangka sih, maksudnya gini, kok mereka memperhatikan kita jalan pagi seperti itu. Ternyata ketika kita menjalani kehidupan pernikahan yang mesra, yang penuh cinta dan saling menghargai, maka pernikahan kita akan berdampak dan tentunya menjadi inspirasi bagi orang lain. So lovers, hal-hal apa saja nih yang perlu kita ingat supaya kehidupan pernikahan kita ini berdampak? Nah, yang pertama, jadikan kehidupan pernikahan yang mesra ya, yang penuh cinta dan yang saling menghargai ini sebagai gaya hidup ya. Maka ketika ini menjadi gaya hidup, dimanapun kita berada, atmosfer, pancaran, dan manifestasi kehidupan yang penuh cinta itu akan terpancar melalui pernikahan kita ya. Secara alami, secara natural itu akan terpancar keluar ya. Amin ya. Dan yang kedua, jangan biarkan kehidupan pernikahan kita ini menjadi hambar, dingin, tidak ada gairah. Karena semua ini akan terpancar dan terlihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketiga, kita sebagai suami istri harus bertanggung jawab untuk merawat kehidupan pernikahan kita ini dengan baik ya. Analoginya seperti ini, yaitu seperti sebuah taman yang akan terlihat indah kalau dirawat, disiram dan diberi pupuk dengan baik. Demikian juga dengan pernikahan kita. Pernikahan kita ini perlu dirawat dengan baik, disiram dengan kasih dan kemesraan, dan diberi pupuk dengan saling menghargai. So lovers, kalau hari-hari ini kita merasa kehidupan pernikahan kita sudah hambar, sudah tidak ada kehangatan, tidak ada kemesraan dan cinta, mari kita datang ke Tuhan ya, dan kita bawa pernikahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih dan bersyukur buat pernikahan kami yang adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat mempraktekkan kehidupan pernikahan yang penuh cinta, yang mesra, yang saling menghargai dan yang rukun. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.